Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, bagaimana kabarnya Ustadzah Siti Nurmilawati? Alhamdulillah baik. Ustaz gimana? Oh, alhamdulillah baik. Oke, Jadi Alhamdulillah. seperti ini ya, Ustadzah, Hmm, saya memanggil Ustadzah ke ruangan sini untuk melakukan ya. observasi. Artinya gini. Jadi sebelum nanti saya mengobservasi Ustadzah saat Hmm, di kelas proses pembelajaran bersama anak-anak, hmm, alangkah baiknya kita melakukan pra-observasi ya, pada hari ini. Nah, ya. jadi sebelum dilanjut, saya Hmm, mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu ya hmm, kepada Ibu Fasil hmm, dan kepada Ibu PP serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10. hmm, Jadi saya Biatan Muzamil, sering dipanggil Mister Lam. Kemudian ini rekan sejawat saya, ya, Ustadzah Nurmila Wati. hmm, Saya pribadi mengajar matematika. hmm. Adapun rekan sejawat saya ini Ya, mengajar saya mengajar kimia. mengajar kimia dan kita tingkatnya adalah SMA. Ya, Oke. betul. Dan untuk proses observasi yang akan dilakukan nanti, Hmm, alangkah baiknya kita akan mencoba melakukan beberapa persiapan hmm, yang mana itu dinamakan pra-observasi. Jadi nanti ada oke. beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ustadzah Nurmilawati dan nanti Ustadzah bisa menyampaikan agar Hmm, nanti saya bisa mencatat hmm, apa-apa yang akan dilaksanakan pada saat Ustadzah mengajar di kelas bersama siswa. hmm, hmm. Dengan kata lain, dalam hal ini saya sebagai supervisor dan Ustadzah adalah sebagai guru yang akan diobservasi Observasi. oleh saya. Baik, Oke, baik. Sudah siap ya Ustadzah ya? Insya Allah siap. Oke, oke. Yang pertama saya ingin bertanya nih Hmm, terkait nanti besok adalah jadwal saya akan mengobservasi Ustadzah. ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ustadzah capai itu apa? Apa saja? Oke, Hmm, jadi ini pertemuan pertama belajar oke. bersama anak-anak. Kebetulan nanti diobservasi di kelas 10 ya, Tat. Ah, Ya, jadi nanti anak-anak siswa akan belajar mengenai materi awal terkait hakikat ilmu kimia. Jadi nanti akan saya sajikan gambar. mm-mm, Jadi tujuannya untuk apa? Jadi sebelum masuk ke dalam materinya, peserta didik itu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu mm. produk-produk apa saja yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, mengidentifikasikan karena Mm-mm. tadi sudah disajikan oleh gambar ya, Ya, hakikat betul. kimia. Betul. Ada lagi tujuan pembelajaran Nah, itu lainnya? yang pertama. Mm-mm, Kemudian nanti peserta didik atau siswa diminta untuk berkumpul secara kelompok untuk mm-mm. mendiskusikan mengenai materi yang akan kita pelajari. Gitu. Oke, Jadi mereka nanti akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu kimia, mm-mm, kemudian nanti akan mengidentifikasi ruang lingkup dan peranan ilmu kimia, mm-mm. dan yang terakhir dari materi yang dibahas secara bersama-sama tersebut, akhirnya peserta didik bisa mengetahui manfaat dari belajar ilmu kimia. Oke, baik. Nah, Mm-mm. kemudian terkait area pengembangan yang hendak dicapai, itu bisa dijelaskan? Oke, untuk pengembangan yang ingin dicapai Mm-mm. mengenai pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, ingin membiasakan siswa untuk pertama berliterasi. Oke, Oke, jadi literasi siswanya ingin dikembangkan agar mereka terbiasa. Kemudian dari diskusi yang dilakukan itu ingin melatih keterampilan peserta didik untuk saling bekerja sama, kemudian mencari materi secara mandiri. Kemudian nanti ketika setelah berdiskusi, mereka akan mempresentasikan mm-mm. hasil materi yang telah mereka cari. Itu bertujuan agar mereka bisa berani dalam berbicara di depan teman-temannya. Oke, berarti bisa saya ulangi kembali bahwa area Mm, pengembangan yang hendak dicapai adalah bagaimana Ustadzah membantu ya, siswa betul. secara kelompok Mm, agar mereka bisa secara mandiri memiliki kemampuan literasi ya, dengan betul. materi yang tadi disebutkan pada tujuan pembelajaran. Lalu Ya, apakah ada lagi area pengembangan lainnya? sudah itu dulu. Dalam praobservasi ini ada satu lagi nih pertanyaan, yaitu Hmm, strategi yang disiapkan oleh Ustazah itu ya. bagaimana? Strateginya agar apa?
pembelajaran tersebut berlangsung ya Iya. Ustadz. Jadi nanti saya akan membuat kelompok belajar di kelas. Nanti kelompok belajarnya dibuat secara heterogen. Heterogen. Ya, betul. Kemudian nanti akan menyediakan PowerPoint. Jadi karena tadi kan mau disajikan gambar, berarti saya akan menyediakan PowerPoint-nya. Oke. Kemudian nanti karena mereka akan berdiskusi materinya secara mandiri, berarti saya juga akan mempersiapkan materi pendukung dari yang telah mereka buat gitu. Oke, materi pendukung Ya, ya. betul. Kemudian nanti ada LKPD-nya dan setelah itu nanti metodenya menggunakan diskusi dan presentasi. Oke. Oke, berarti di sini bisa saya catat ya. Untuk strategi yang sudah Ustazah siapkan adalah bagaimana bisa mengelompokkan anak-anak untuk berdiskusi secara heterogen. Ya, betul. Dan diskusinya pun mandiri. Ustazah berarti di sini memantau sebagai fasilitator ya, fasilitator anak-anak agar bisa lebih mandiri. Kalau misalkan nanti ada yang kesulitan, bagaimana Ustazah? Nanti ketika mereka berdiskusi, saya kan akan keliling. Oh, keliling. Nanti ya akan keliling ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya berikan waktu. Setelah itu nanti ketika mereka memang mengalami kesulitan, nanti akan dibantu. Oke. Gitu. Jadi mereka juga akan saya lihat nih materi yang mereka cari apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan gitu. Nanti akan dicek kembali biar anak-anak mencari materi yang berkaitan lagi. Oke, mencari. Berarti itu ketika anak-anak berdiskusi, Ustazah tidak hanya diam ya, tetapi berkeliling. Ketika ada yang kesulitan, Ustazah langsung tanggap mana yang sulit, apakah perlu dijelaskan atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan demikian, Ustazah apakah akan berani mencoba, oh ternyata ada siswa yang kayaknya nih sudah bisa nih, daripada dia main-main jadinya, apakah enggak Ustazah ajak si anak yang tadi sudah paham untuk mengajarkan anak sampingnya yang belum paham, ataukah Ustazah langsung turun saja untuk mengajarkan anak yang belum paham itu bagaimana? Oke, jadi nanti saya lihat dulu setiap anggota kelompoknya. Kalau memang ada yang di antara anggota kelompok tersebut yang sudah paham, berarti nanti minta siswa tersebut untuk memberitahu teman satu kelompoknya. Ya, jadi nanti agar satu kelompok itu mereka sama-sama paham terkait materi yang akan kita pelajari nanti. Karena kan nantinya setelah mereka berdiskusi, mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Oke. Kira-kira dari strategi yang disampaikan, kemudian pengujian pembelajarannya adalah bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasikan hakikat kimia melalui gambar-gambar yang disajikan. Itu bagaimana korelasinya? Ya, korelasi bahwa Ustazah sudah benar-benar yakin bahwa anak-anak literasinya ini mengembang dengan kegiatan yang Ustazah akan lakukan. Jadi nanti terlihat ketika mereka mempresentasikannya. Oh, mempresentasikan. Ya, jadi apakah mereka sudah paham terkait apa yang telah mereka cari sendiri atau belum? Nanti terlihat dari situ, Ustaz. Kemudian terkait anak-anak saat presentasi itu bagaimana wujud daripada, kan misalkan di satu kelompok kira-kira akan dibuat berapa? Dibuat berapa apanya, Ustaz? Maksudnya satu kelompok itu berapa siswa? Satu kelompok itu 5-6 siswa. Oh, mereka nanti ada 5 kelompok. 5 kelompok. Itu nanti mereka akan secara random saja siapa yang presentasi, siapa yang jadi moderator, atau semuanya harus mempresentasikan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Nanti diminta untuk tetap ada moderatornya. Tapi nanti mungkin ada beberapa, kalau misalnya 5-6 siswa berarti nanti akan ada 3 atau 4 ya siswa yang menjelaskan gitu. Nanti ada yang bagian moderator, nanti ada yang bagian kalau untuk sesi tanya jawab nanti harusnya semuanya menjawab gitu. Jadi biar yang lain juga bisa mengetahui materi tersebut. Jadi biar bisa sama-sama paham. Oke, kalau tadi disampaikan bahwa tujuannya adalah bagaimana siswa bisa mengembang terkait kemampuan literasi. Kalau misalkan ditugaskan sebagai moderator, kemudian tadi pematerinya hanya 3, yang jadi moderator ini bagaimana nih menilainya? Ya jadi ini gimana strategi yang supaya semuanya bisa ternilai? Gitu. Menurut Ustazah bagaimana? Jadi nanti yang moderator itu di akhir dia akan menyimpulkan
materinya ya, dari materi yang teman-temannya jelasin, jadi nanti dia harus bisa menyimpulkan kesimpulan dari satu materi tersebut. Oke, nah, berarti artinya moderator pun punya item yang akan Ustadzah lihat, yaitu saat beliau memberi kesimpulan di akhir presentasinya. Oke, jadi kan artinya adil ya. Karena tadi saya kalau misalkan moderator saja nggak ada yang tampilkan gitu kan, item mana nih yang dinilai supaya Ustadzah benar-benar anak-anak yang sudah berdiskusi kelompok, lalu kemudian mempresentasikan di depan, lalu ada tanya jawab, itu bisa kembali lagi tadi area pengembangan yang Ustadzah lakukan adalah bagaimana Ustadzah mampu untuk bisa mengembangkan siswa memiliki kemampuan literasi yang naik. Termasuk juga tujuan pembelajarannya tadi bagaimana anak-anak bisa memahami hakikat kimia dengan melalui gambar agar mereka bisa mengidentifikasikan hal-hal yang ada pada materi tersebut. Oke, kira-kira ada nggak yang akan disampaikan lagi dari mulai tujuan pembelajaran, lalu area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang akan disiapkan, kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin kesimpulan dari semua yang sudah saya tanyakan lalu saya jawab. Oke, jadi paling tambahannya nanti setiap peserta didik itu terkait materi yang sudah dipelajari gitu, biar ada hasil evaluasinya nanti akan diberikan asesmen di akhir. Ya, betul Ustaz. Jadi saya ingin mengetahui anak-anak atau siswa itu sudah benar-benar memahami materinya atau belum. Jadi nanti akan saya berikan asesmennya di akhir. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Ustaz. Cukup ya? Ya, Oke, baik. cukup. Oke, jadi itu ya pra-observasi yang telah kita lakukan, yaitu bagaimana saya bisa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ustadzah lakukan besok itu bagaimana, lalu area pengembangan yang akan dicapai itu bagaimana, termasuk strategi yang dipersiapkan itu bagaimana. Karena nanti besok ya fokus saya saat observasi Ustadzah saat di kelas adalah yang tadi disampaikan dari mulai tujuan pembelajarannya, lalu area pengembangannya, kemudian strategi yang akan dilakukan bagaimana. Antara observasi dengan pra-observasi ini. Betul. Jadi nanti saat observasi itu saya akan catat di sini sudah ada lembaran ya, lembaran saat observasi. Jadi misalkan aspek dan strategi pengembangan apa saja nih? Apakah ada ataukah tidak? Catatan pengamatannya bagaimana? Itu ya. Kemudian kalau sudah observasi, nanti akan ada percakapan pasca observasi. Sesuai dengan yang saya lihat di LMS ya, guru penggerak, nanti akan dilaksanakan pada saat pendampingan individu bersama guru PP. Ada guru PP. Ya, untuk waktunya nanti akan diinfokan menyusul ya. Oke. Ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan dari Ustadzah? Sudah Ustadz. Insya Allah udah. Ya. Oke, kalau memang sudah, maka saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menjadi rekan sejawat yang mau diobservasi dan saya akan menjadi supervisor pada saat Ustadzah mengajar. Insya Allah besok ya, di hari Jumat ya, jam kedua. Oke, baik. Kemudian tetap semangat dan teruslah menjadi guru yang menginspirasi. Gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Ustadz. Oke, sudah. Kalau gitu kita tutup saja ya. Untuk percakapan pra-observasi pada pagi hari ini. Saya mendoakan semoga acara observasi besok semuanya diberi kelancaran dan tentunya juga siswa-siswa kita terus mendoakan agar mereka bisa sukses ya dengan visi sekolah kita, yaitu bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang soleh dan cinta Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Inilah rekaman percakapan pra-observasi antara saya sebagai supervisor dan rekan sejawat saya, Ustadzah Nurmilawati sebagai guru yang akan diobservasi
besok hari. Mm-mm. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Ustaz. Afan, Masya Allah.